punya sebuah fans club namanya Sahabat Setia. Dan saya rasa Sahabat Setia bener-bener tahu juga tuh bahwa aku orangnya sebodor apa gitu, sengehe apa kalau misalnya di depan mereka, secowok apa, setomboy apa. Banyak hal-hal yang sifatnya pribadi banget, mereka pun juga tahu. Kayak misalnya setiap hari aku juga udah pasti pakai sneakers atau sendal gitu. Terus aku jarang banget makeup kalau nggak emang harus ada foto atau syuting. Cuma kalau aku lagi rekaman udah pasti aku pakainya sweater sama kaos polos sama training. Training itu adalah celana wajibku setiap hari gitu. Terus kayak kesukaanku baca Conan yang sekarang udah sampai 85 dari waktu aku SD belum selesai gitu. Kadang-kadang aku ngerasa juga di dalam keseharian aku ada aja ya capeknya gitu ya. Ada aja sedihnya, sebelnya kalau misalnya lagi dipandang sebelah mata sama orang, dicibir, disebelin sama haters. Kayaknya gue udah ngusahain, usahanya tuh pakai hati, pakai otak, pakai tenaga, pakai banyak orang di belakangku. Terus kok kayaknya digampanginnya segampang itu gitu. Kayaknya seolah-olah gue nggak jalanin semua ini dengan sekuat tenaga. Tapi akhirnya ya mereka-mereka ini yang bisa menghidupkan aku kembali gitu. Jadi kayak lilin, ya cahaya buat aku. Pertama sekali memang based on kebutuhan. Begitu aku mulai terus Muay Thai terus, aku combine sama gym dan segala macamnya, lama-lama bonus, dapet badannya tiba-tiba berbentuk gitu. Akhirnya yang aku kejar waktu itu, gue coba pengen badannya berbentuk karena nggak pernah seumur hidup kan. Terus begitu udah berbentuk terlalu gini, jadi kayak sekarang I can design my own body mau kayak gimana pun gitu. Tapi sekarang masalahnya juga aku nggak kekar juga. Maksudnya sekarang aku nggak udah tahu porsi olahragaku segimana, dan sekarang ini aku nggak punya goal dalam olahraga apapun selain memang karena kebutuhan. Itu bisa jadi dua-duanya. Hobi dalam arti aku emang seneng membranding sesuatu gitu. Kedua, aku seneng ketika apa yang aku lakukan bisa menjadi inspirasi buat orang, inspirasi yang positif gitu. Kamu nggak akan bisa bayangin senengnya ya ketika ada orang yang datang ke aku terus bilang, "Mbak Andin, makasih banyak banget." Akhirnya karena lihat Instagram Mbak Andin, saya terinspirasi untuk olahraga. Saya ikutin cara makannya, terus saya turun sekian belas kilogram yang tadinya saya nggak pernah ada cowok ngelirik, terus akhirnya saya punya cowok dan sekarang saya mau nikah. Itu kan cerita yang aku sampai merinding ceritanya, itu kan luar biasa banget di kehidupan seseorang gitu. Emang aku terciptakan juga sebagai seorang performer, mau nggak mau ketika aku keluar dari rumah udah harus siap dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nah, kalau masalahnya adalah tentang pencitraan, aku berusaha apa yang aku share, apa yang aku nyanyikan, apa yang keluar dari mulutku, semuanya positif. Walaupun aku yakin aku juga pasti nggak sempurna gitu, tapi apa yang aku share itu adalah doa. Aku tuh dari dulu selalu takut kalau apa yang aku nyanyiin tuh berbalik lagi jadi doa ke aku sendiri gitu. Kalau sekarang karena eranya udah beda gitu ya, ada era digital, ada sesuatu yang kita share. Aku juga takut kalau misalnya sesuatu yang kita share ternyata nggak bermanfaat buat orang lain, malahan jadi berbalik ke diri aku sendiri gitu. Jadi terserah orang mau bilang apaan, yang penting yang gue share yang positif aja.